Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu fajtanibu katsiran minadh dhunub. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah olehmu dari banyaknya prasangka. Waqala Syafi'i, wa ma dharra nasla syaifi ikhlaqu gildihi idza kana ghadban haitsu wajahtahu faro. Dan tidaklah keusangan dari sarung pedang itu mempengaruhi ketajaman pedang. Ketika pedang itu tajam, maka ia akan menebas apa-apa yang ada di hadapannya. Syair yang tadi saya bawakan itu ialah ciptaan atau karya dari Imam Syafi'i, yang mana syair ini mempunyai kisah yang menarik, yaitu ada kisah yang menarik yang melatar belakangi lahirnya syair ini, yaitu ketika Imam Syafi'i memasuki kota atau pergi ke sebuah kota. Wadakholaha, dan Imam Syafi'i memasuki kota tersebut, wa alaihi admaru rosat, di mana Imam Syafi'i memakai pakaian yang lusuh, wa tola syi'ruhu, dan rambutnya panjang. Fataqaddama ila muzayyini, kemudian Imam Syafi'i langsung mencari tukang cukur rambut. Fastaqzarahu lima nazara ila rosasatihi, kemudian tukang cukur rambut itu merasa jijik dari apa yang dilihatnya, yaitu berupa pakaian lusuhnya Imam Syafi'i. Faqala lahu tamdi ila ghairi. Jadi di sini tukang cukur rambut itu tidak mengetahui bahwa yang ada di hadapannya itu Imam Syafi'i. Kemudian dia berkata kepada Imam Syafi'i, tamdi ila ghairi, pergilah, carilah orang selain. Maksudnya itu carilah tukang cukur rambut yang lain. Jadi tukang cukur rambut ini merasa jijik oleh visualnya Imam Syafi'i atau bentuk atau penampilan dari Imam Syafi'i. Fashtadda ala Syafi'i amruhu, kemudian Imam Syafi'i merasa keberatan akan hal itu. Kemudian faltafat ila gulami, kemudian Imam Syafi'i menoleh ila gulamin, kepada pemuda kana ma'ahu, yang menemani perjalanannya itu. Faqala, kemudian berkata Imam Syafi'i kepada pemuda tersebut, ayyish ma'aka minan nafaqah, berapa yang engkau punya dari nafaqah, dari harta, maksudnya engkau punya berapa? Qala, berkata gulam tersebut, asyaratu dananir, saya mempunyai 10 dinar. Qala ada fiha ila muzayyin, kemudian Imam Syafi'i menginstruksikan kepada gulam tersebut untuk memberikan 10 dinar itu kepada tukang cukur rambut. Pada fa'aha al-gulamu ilaihi, kemudian pemuda tersebut memberikan uang tersebut. Jadi Imam Syafi'i membayar tukang cukur rambut itu tanpa jasa, maksudnya tanpa jasa dari si tukang cukur rambut. Fawalla asy-Syafi'i wa huwa yaqul, kemudian Imam Syafi'i berpaling atau pergi, wa huwa yaqul, seraya berkata,
yaitu berupa syairnya yang berbunyi wa ma darra nasla syaifi ikhlaqu inni idza kana ghadban haisu wajahtahu faru. Jadi tidaklah keusangan dari sarung pedang itu mempengaruhi ketajaman pedangnya. Ketika pedang itu tajam, maka ia akan menebas apa-apa yang ada di hadapannya. Jadi poin dari syairnya Imam Syafi'i ini yaitu eksistensi wujud real itu tidak mempengaruhi atau tidak menyimpulkan kualitas esensi sesuatu tersebut. Jadi apa-apa yang terlihat zahir tidak selalu menyimpulkan apa-apa yang ada di batin atau apa-apa yang bersifat batin. Kisah ini tercantum dalam kitab Diwan Imam Asy-Syafi'i karangan dari Ustadz Naim Zarzur pada halaman 66 pada bab nafsun kabirah. Kemudian terkait tentang prasangka. Jadi kisah ini sebenarnya masih menyinggung tentang husnuzon atau prasangka. Jadi konklusi atau kesimpulan dari kisah ini kita harus berhusnuzon kepada orang. Bicara tentang husnuzon, sebenarnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani ini telah memberikan kita tutorial dalam berprasangka kepada orang lain. Mana perkataan Syekh Abdul Qadir ini dipetik oleh Imam Nawawi dan dicantumkan dalam kitabnya yaitu Nashahul Ibadah. Kurang lebihnya seperti ini ucapannya, yaitu idza laqaita ahadan minan nas ra'aita al-fadlahu alaik. Ketika engkau menemui salah satu dari golongan manusia, menemui seseorang, maka ra'aitu al-fadlahu alaika, kemudian engkau melihat akan kelebihannya atas dirimu, maka ucapkanlah oleh hatimu, asa ayyakuna indallah khairan minni wa arfa'a darajatan. Mungkin saja orang tersebut itu lebih bagus atau lebih baik di sisi Allah dariku dan juga lebih mulia derajatnya. Boleh jadi orang tersebut lebih fadl atau mempunyai kelebihan dari. Fa'in kana shagiran, kemudian jika seseorang itu berupa anak kecil, kulta, maka ucapkanlah oleh hatimu, hadza lam yasillah wa ana qad asaitu fala syakka annahu khairun minni. Anak kecil ini belum bermaksiat kepada Allah, sedangkan aku sudah bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada keraguan bahwa anak kecil tersebut lebih mulia dari atau lebih baik dari. Wa in kana kabiron, ketika seseorang itu berupa orang yang sudah lanjut usia, qulta hadza qad abadallah qabli, maka ucapkanlah dalam hatimu, orang tua ini sudah lebih dahulu beribadah kepada Allah ketimbang, maka sudah tentulah orang tersebut lebih mulia dari. Wa in kana aliman, kemudian jika kamu bertemu atau jika seseorang itu berupa orang yang alim, qulta hadza utiya ma lam ablu wa nala ma lam anal wa alima ma jahiltu wa huwa ya'malu bi ilmihi. Maka ucapkanlah dalam hatimu, orang ini telah diberikan sesuatu yang mana aku belum memperoleh,
dan telah mendapatkan apa-apa yang aku belum dapatkan. Dan orang ini atau orang alim ini mengetahui apa-apa yang aku tidak ketahui, dan dia melakukan sesuatu dengan itu, maka sudah tentulah dia lebih bagus dariku. Wa in kana jahilan, ketika seseorang itu berupa orang yang bodoh, kulta maka ucapkanlah haza asallahu bijahlin wa ana asaituhu bi'ilmi. Orang ini bermaksiat kepada Allah karena ketidaketahuannya, sedangkan aku bermaksiat kepada Allah, aku mengetahui kalau itu bermaksiat atau kalau itu berupa tingkah laku maksiat. Wala adri, dan aku tidak tahu, bima yuktamuli au bima yuktamula, bagaimana proses akhirnya aku dan bagaimana proses akhirnya dia. Maka sudah tentulah dia lebih baik dari wa in kana kafiron. Kemudian jika seseorang itu berupa orang kafir, qulta la adri asa ayyuslima fayukhtimu lahu bi khairil amal wa asa an akfura fayukhtimu li bisu'il amal. Maka ucapkanlah dalam hatimu, aku tidak tahu, mungkin saja suatu saat orang kafir itu akan memasuki Islam dan dia akan mati dalam keadaan yang baik. Dan mungkin saja juga aku suatu saat kafir, kemudian aku mati dalam keadaan yang buruk. Jadi poin dari perkataan Syekh Qadir ini adalah kita harus memandang apa-apa yang ada di hadapan kita berupa makhluk, itu harus memandang dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Jadi jangan sampai hati kita itu mudah mengklaim orang lain dengan klaiman yang jelek. Maka maksud dari ucapan Syekh Abdul Qadir ini adalah husnuzon kepada siapapun, walaupun kepada makhluk yang rendah atau makhluk yang rendah. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.